Welcome to Math Class with me, Sophie Vita Agustin. Saya akan membahas fungsi, di mana fungsi ini cukup terkenal dan sering digunakan dalam mata kuliah kalkulus diferensial. Yang saya bahas adalah fungsi linear. Fungsi linear sendiri memiliki bentuk umum f(x) sama dengan ax plus b, di mana a di sini merupakan koefisien dari variabel x dan b adalah nilai dari suatu konstantanya. Grafik dari fungsi linear bentuknya garis lurus yang hasilnya kita sebut dengan persamaan. Cara menggambar grafik yakni misal gambarkan grafik y sama dengan x plus 1. Langkah pertama kita cari titik potong grafik fungsi ini dengan sumbu x dan sumbu y. Jadi kita bisa buat tabelnya. Kalau kita mau cari titik potong dari sumbu y, maka kita kasih nilai x-nya itu 0. Dan kalau mencari titik potong dari sumbu x, maka kita membuat nilai y-nya jadi 0. Ketika x sama dengan 0, maka nilai y adalah 0 plus 1. Sehingga titik potongnya adalah 0,1. Ketika mencari titik potong terhadap sumbu x, kita buat nilai y sama dengan 0. Jadi, persamaan garis lurusnya 0 sama dengan x plus 1. Dan nilai x-nya sama dengan min 1. Dan titik potongnya adalah negatif 1,0. Setelah kita dapatkan titik potongnya, kita bisa mengungkap tabelnya. Sehingga ketika nilainya 0, y-nya bernilai 1, dan ketika y sama dengan 0, x bernilai min 1. Setelahnya kita taruh titik 0,1 pada koordinat kartesius. Lalu negatif 1,0 untuk menggambarkan grafik fungsi linear. Kita membutuhkan minimal 2 titik ya di sini. Kita sudah punya 2 titik tersebut. Untuk selanjutnya kita tinggal menarik garis lurus yang menghubungkan kedua titik, misalnya kayak gini. Ya, y sama dengan x plus 1. Seperti sebelumnya kita buat lagi garis, misalnya ya y sama dengan min x plus 3. Kita buat lagi tabelnya dan cari titik potong grafik dengan sumbu x dan y. Ketika nilai x sama dengan 0, kita akan memperoleh nilai y sama dengan 3. Y sama dengan 0, x adalah 3. Sehingga di sini kita tulis 0,3 dan 3,0. 0,3 di sini dan 3,0 di sini. Kemudian tinggal kita tarik nih titik potongnya. Selanjutnya adalah ya y sama dengan x plus 3. Selanjutnya adalah fungsi kuadrat. Bentuk umum dari fungsi kuadrat, ya, bentuk umum f(x) adalah ax kuadrat plus bx plus c, di mana a-nya itu koefisien dan b-nya juga koefisien, sedangkan c-nya adalah konstanta. Grafik fungsi kuadrat sering disebut parabola, di mana parabola sangat bergantung pada a, b, dan c pada fungsi. Saya punya 6 nilai fungsi kuadrat, yang nilai a pada fungsi kuadrat akan menentukan kemana akan terbentuknya parabola. Ya, di situ bisa dilihat. Jadi kalau a-nya lebih dari 0, maka parabolanya terbuka ke atas.
Ketika nilai A-nya kurang dari 0, maka parabolanya terbuka ke bawah. Selain ditentukan oleh nilai A, parabola juga ditentukan oleh nilai diskriminat yang ditulis D, yakni D sama dengan B kuadrat dikalikan 4 dikalikan A dikalikan C. D-nya lebih dari 0, maka parabola akan memotong sumbu X di dua titik. D-nya sama dengan 0, parabola menyinggung sumbu X seperti gambar ini. Hanya menyinggung dari sumbu X seperti gambar ini ya, hanya menyinggung di satu titik. Kalau D kurang dari 0, maka parabolanya ada di atas sumbu X. Contoh, saya akan menggambar nih, Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 3. Yang pertama yang harus ditentukan adalah ke arah mana arah parabola terbuka. Di sini kan koefisiennya bernilai 1 ya, maka parabola terbuka ke atas. Parabola terbuka ke atas. Kemudian titik potong parabolanya terhadap sumbu X, atau lebih tepatnya titik potong parabola terhadap sumbu X merupakan akar dari fungsi kuadran. Jadi titik potongnya sumbu X dapat kita peroleh ya, X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. Sumbu X, langkah pertama yang kita tuliskan X min 3 X min 1 sama dengan 0, sehingga X-nya adalah 3 dan X-nya min adalah 1, maaf. Jadi titik potongnya A 3,0 dan 1,0. Kita beri tanda ya, 3,0 dan 1,0. Karena parabola memiliki titik puncak maksim atau minimum atau maksimum, jadi kita cari titik puncaknya XP dan YP dengan rumus XP sama dengan negatif B per 2A sama dengan min B nya adalah 4, min 4 ya, dibagi 2 dikalikan 1. Kemudian untuk Y puncak, rumusnya adalah min D per 4, dimana D nya adalah kan diskriminan ya, berarti min B kuadrat min 4AC per 4A. Sehingga persamaan untuk titik puncak atau nilai puncak 4 dikalikan hanya 1 sama dengan min 1. Jadi titik potongnya adalah 2 dan min 1. Kita taruh titiknya di sini, 2 dan min 1. Terus kita tinggal hubungkan ya, hubungkan sehingga berbentuk parabola terbuka ke atas. Oke, mungkin cukup penjelasan dari saya. Thanks for watching and don't forget to subscribe.